Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Syaira Maharani dengan NIM 4066501. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum saya mengenai pembiasan cahaya. Adapun tujuan dari percobaan praktikum kali ini, yang pertama, menentukan besarnya indeks bias pada kaca pelan paralel. Yang kedua, menentukan besarnya pergeseran sinar cahaya pada kaca pelan paralel. Yang ketiga, menentukan indeks bias prisma segitiga. Yang keempat, menentukan sudut prisma segitiga. Dan adapun variabel percobaannya, untuk variabel bebas itu ada sudut datang atau I1. Untuk variabel terikatnya ada pergeseran sinar, T kecil, dan indeks bias kaca, N. Dan untuk variabel kontrolnya ada ketebalan kaca, sudut bias atau R1, dan media cahaya. Perbedaan cepat rambat cahaya antar satu medium dengan medium lainnya menyebabkan peristiwa perubahan arah rambat atau pembelokan cahaya pada batas dua medium tersebut. Jika seberkas cahaya melalui bidang atas antara dua buah medium yang berbeda tingkat kerapatannya, cahaya akan mengalami perubahan arah rambat atau dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya pada batas dua medium ini disebut dengan pembiasan. Untuk yang pertama, kaca pelan paralel. Jika seberkas sinar menuju permukaan kaca pelan paralel, maka sinar akan mengalami pembiasan sebanyak dua kali. Pembiasan pertama terjadi ketika cahaya masuk ke kaca, pembiasan kedua terjadi ketika cahaya keluar dari kaca ke udara. Ketika cahaya dari udara masuk ke kaca, cahaya akan dibiaskan mendekati normal. Setelah itu, cahaya akan keluar dari kaca dan dibiaskan oleh udara menjauhi normal. Besarnya pergeseran sinar atau T ini pada kaca pelan paralel dapat ditentukan menggunakan persamaan, yaitu T sama dengan D sin I1 min R1 per cos R1, di mana D ini adalah tebal kaca pelan paralel dengan satuan cm, I1 adalah sudut sinar datang, R1 adalah sudut sinar bias. Ketika suatu berkas cahaya sempit menimpa permukaan yang rata, kita definisikan sudut datang ini sebagai sudut yang dibuat berkas sinar datang dengan garis normal terhadap permukaan, dan sudut pantul atau R sebagai sudut yang dibuat berkas sinar pantul dengan sinar normal. Hasil ini ditemukan secara eksperimen oleh Wilbur Snell, seorang ilmuwan Belanda, dan dikenal dengan hukum Snellius atau hukum pembiasan, yaitu NU sin I sama dengan NK sin R. Ini adalah gambar dari proses yang tadi dijelaskan. Selanjutnya, untuk yang prisma ini adalah zat bening yang dibatasi oleh dua bidang datar. Apabila berkas sinar datang pada salah satu bidang prisma yang kemudian disebut sebagai bidang pembias 1, akan dibiaskan mendekati garis normal. Sampai pada bidang pembias 2, berkas sinar tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pada bidang pembias 1, sinar dibiaskan mendekati garis normal, sebab sinar datang dari zat optik kurang rapat ke zat optik lebih rapat, yaitu dari udara ke kaca. Sebaliknya pada bidang pembias 2, sinar dibiaskan menjauhi garis normal, sebab sinar datang dari zat optik rapat ke zat optik kurang rapat, yaitu dari kaca ke udara, sehingga seberkas sinar yang melewati sebuah prisma akan mengalami pembelokan arah dari arah semula. Ini adalah gambar dari proses pembiasan cahaya pada prisma, dan ini untuk sudut deviasi itu adalah I1 ditambah R2 dikurangi beta. Menggambarkan seberkas cahaya yang melewati sebuah prisma, gambar tersebut memperlihatkan bahwa berkas sinar tersebut dalam prisma mengalami dua kali pembiasan, sehingga antara berkas sinar masuk ke prisma dan berkas sinar keluar dari prisma tidak lagi sejajar. Sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma disebut sudut deviasi, diberi lambang D. Besarnya sudut deviasi tergantung pada sudut datangnya sinar. Selanjutnya kita ke alat dan bahan. Ada kaca pelan paralel, lalu prisma segitiga, busur derajat, jarum pentul, styrofoam, milimeter blok, penggaris, pensil, dan pulpen warna-warni. Yang pertama untuk kaca pelan paralel, yang pertama letakkan kaca di atas milimeter blok, lalu gambar bentuk kaca pada milimeter blok. Kita jiplak bentuk kaca itu pada kertas milimeter bloknya. Kemudian buat garis normal 1 dan tentukan sudut datang menggunakan busur derajat. Letakkan kaca dan milimeter blok di atas styrofoam, lalu tancapkan jarum di garis sinar datang yang tepat di depan kaca. Amati di seberang kaca, lalu tancapkan jarum sehingga membuat sebuah garis lurus. Yang kelima, buat garis normal 2 dan uraikan garis-garis seperti gambar di atas. Hitung I1, R1, I2, R2, dan pergeseran cahaya, dan masukkan data ke dalam tabel percobaan. Ini untuk kaca pelan paralel, jadi nanti kalau kita lihat dari satu sisi itu akan terlihat bahwa 4 jarum ini akan saling membentuk garis lurus seperti pada gambar yang ini. Ini kaca pelan paralel, ini prisma. Nah, untuk yang prisma sama, yang pertama letakkan prisma di atas milimeter blok, lalu jiplak bentuk prisma pada milimeter blok, lalu tentukan sudut pembias, buat garis normal 1, dan tentukan sudut datang menggunakan busur derajat.
Letakkan prisma dan milimeter blok di atas styrofoam, lalu tancapkan jarum di garis sinar datang tepat di depan prisma. Amati di seberang prisma, lalu tancapkan jarum sehingga membuat garis lurus. Buat garis normal 2 dan uraikan garis-garis seperti gambar ini, lalu hitung I1, R1, I2, R2, dan sudut deviasi, serta masukkan data ke tabel percobaan. Data hasil percobaan pada kaca pelan paralel, didapatkan gambarnya seperti ini, hasil jiplakannya dengan sinar-sinar dan juga kaca pelan paralelnya. Kemudian kita menghitung nilai pergeserannya atau T, yaitu D sin I1 min R1 per cos R1, di mana D-nya ini adalah ketebalan kaca pelan paralelnya, yaitu 5,9 cm. Lalu I1-nya ini yaitu 31 derajat dan R1-nya 19 derajat. Kita hitung didapatkan hasil 1,297 cm, sedangkan pada grafis ini didapatkan 1,4 cm. Sehingga kesalahannya itu, persentase kesalahannya yaitu 7,35 cm. Kemudian indeks biasnya didapatkan sin 31 derajat per sin 19 derajat didapatkan 1,579. Sedangkan untuk kaca itu, indeks biasnya seharusnya 1,5, maka didapatkan persentase kesalahannya 5,26%. Kemudian untuk prisma, kita menggunakan 5 sudut yang berbeda-beda. Ini ada yang 1 derajat, 3 derajat, 6 derajat, 9 derajat, 13 derajat sudut datangnya. Kemudian sudut dari prismanya 60 derajat, didapatkan sudut deviasinya seperti ini. Ini R1, R2, dan ini indeks bias dari kaca prisma, dan N2 atau indeks biasnya itu seperti ini, dengan rata-rata 0,79. Sehingga persentase kesalahan dari indeks bias prisma ini adalah 47,27%, di mana seharusnya 1,5, karena dia itu sama seperti kaca pelan paralel, yaitu kaca. Berdasarkan hasil praktikum pada kaca pelan paralel, didapatkan indeks bias kaca sebesar 1,579 dengan persentase kesalahan 5,29%, serta pergeseran sinar sebesar T sama dengan 1,297 cm dengan persentase kesalahan 7,35%. Hasil ini sesuai dengan hukum Snellius yang menyatakan bahwa rasio sinus sudut datang dan sudut bias tetap untuk dua medium tertentu. Pada prisma diperoleh indeks bias rata-rata yaitu 0,79 dengan persentase kesalahan 47,27% yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan pengukuran sudut deviasi minimum atau pembacaan sudut pembiasan. Fenomena pembiasan pada kaca pelan paralel dan prisma menunjukkan bahwa lintasan cahaya dipengaruhi oleh sifat optik bahan, termasuk indeks bias yang menentukan derajat pembelokan sinar. Untuk menentukan akurasi, disarankan menggunakan alat ukur dengan presisi lebih tinggi, memastikan sudut pengamatan sesuai teori, dan meminimalkan faktor kesalahan seperti pembacaan data manual. Dengan perbaikan ini, hasil pengukuran diharapkan lebih mendekati nilai teoritis. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.